Oke, jadi di sini saya mempunyai kasus Redmi 5A ya, tidak bisa terbaca SIM cardnya. Sudah dimasukkan kartu, namun masih tanda X atau silang di bagian atas ini. Padahal sudah diganti ya sama saya, kartu yang bagus juga tidak terbaca, namun alhasil masih sama juga. Oke, jadi di sini saya akan eksekusi. Sebenarnya saya sedikit agak kesal dengan ini ya, forum Facebook. Jadi saya ada nge-share namun tidak bisa di-share karena kasus ini itu harus menghubungi pihak admin WA-nya. Harusnya namanya forum ya terbuka ya untuk umum, siapa saja untuk bertanya kan. Namun harus japri. Hasil jadi tidak dapat saya posting di Facebook kasusnya. Jadi saya eksekusi sendiri saja. Sebenarnya saya tidak tahu ya bagaimana untuk mengatasinya, namun dengan memberanikan diri kita eksekusi saja. Kita buka ini soket-soket SIM cardnya, agak keras karena di dalamnya ada kartu. Ini sudah saya ganjel juga, namun hasilnya nihil ya, tidak ada, tetap tanda X. Bingung sebenarnya saya. Nah, untuk emailnya juga ada, tidak nol. Ini saya cek email. Nah, itu ada juga ya, tertera, namun masih nol ya, masih nihil. Bukan nol, nihil hasilnya. Jadi kemungkinan banyak faktor sih. Dan di sini saya akan buka hardwarenya, kita eksekusi bagian mesinnya. Dan saya membuka skematik menggunakan Borneo. Di sini satu persatu jalur saya eksekusi untuk menghubungkan apakah ada pin atau kaki-kakinya yang ground atau short. Jadi di sini saya menggunakan skematik Borneo. Jika saya bertanya di Facebook kan kemungkinan langsung ada yang menjawab, oh langsung saja eksekusi ininya, pertama eksekusi ininya. Namun di sini saya akan mengeksekusi yang pertama sekali adalah saya akan mengecek satu persatu kakinya, apakah ada yang ground atau tidak, ya kan? Nah, jika dirasa kaki-kakinya ada yang ground, alhasil saya akan mengangkat bagian tempat SIM cardnya. Slot SIM card ini saya akan angkat dan mengganti yang baru. Dan apabila tidak ada yang ground juga atau nihil, tidak ada yang short atau baik-baik saja di mesinnya, berarti saya akan rehold pelan-pelan saja. Kita rehold pelan-pelan biar kaki-kakinya menyatu ya teman-teman. Dan di sini saya mencoba untuk membuka bagian casing HP-nya ya, dan ini dia. Nah, ini sudah sama ya mesinnya. Ini mesin Redmi 5A.
5A dan ini skematiknya. Saya akan mengapaskan bagian-bagian satu persatu dari pin-pin yang ada jalur ini. Nah, ini ternyata terhubung ke IC power VP. Nah, ini ternyata masuk ke apa ya, dioda. Hambatan Vrec. Oke. Nah, sini bitmapnya saya juga buka untuk Redmi 5A. Jalur-jalurnya, dan ini agak berbeda ya. Ini pin 1, 2 itu lurus, sedangkan yang di mesinnya itu seperti gambar, agak berbeda ya. Nah, ini dia, agak berbeda pin-pinnya. Kita urutkan saja, satu di depan, satu di belakang. Nah, intinya kita cek satu persatu pinnya, apakah terdapat kaki yang ground atau tidak. Oke, saya menunggu 1 hari. Ternyata saya baca di Facebook itu harus menghubungi pihak admin, padahal saya ingin bertanya kan, mohon solusinya, tapi dari forum itu harus menghubungi admin via WA. Sebaiknya saya eksekusi sendiri daripada harus menghubungi adminnya. Nah, di sini kembali lagi ke poinnya. Untuk melakukan tahap pertama, tahap awal, yaitu saya coba mengecek IMEI-nya, dan IMEI-nya ternyata itu ada ya, tidak nul, dia ada. Dan yang tahap kedua, saya akan melakukan pengecekan mendalam ke softwarenya itu sudah versi terbaru ya. Dan yang ketiga, ini saya telah membuka bagian mesinnya, kita sudah main ke hardware. Nah, ini dia, saya coba mencari tahu apakah ada salah satu pin yang ground. Jika terdapat salah satu pin yang ground, saya coba eksekusi angkat bagian slot SIM cardnya. Dan ini sudah saya cek satu persatu, sudah saya cek ya teman-teman, ternyata tidak ada yang ground di bagian pin-pinnya, dan satu ground itu memang khusus untuk di groundkan. Salah satu SIM card ini, jadi saya coba masuk. Nah, dan ternyata oke, kita coba tes, langsungkan masuk slot SIM-nya. Dan saya sudah merehot ya teman-teman, saya sudah merehot bagian slot SIM card ini dengan blower tingkat
anginnya 2, dan untuk pemanasnya saya menggunakan 2,5 saja biar tidak terlalu panas, dan agak dimain-mainkan, digoyang-goyang ya teman-teman. Oke. Nah, ternyata tidak ada kaki-kaki yang short ya. Ini semoga dengan saya rehot itu bisa kembali normal, karena saya cek mendalam itu tidak ada yang yang ground ya. Saya coba hidupkan. Oke, kita tes kembali apakah masih bernasib sama atau tidak ya teman-teman. Itulah saya agak kesal dengan forum FB yang harus menghubungi pihak admin jika memang ada kendala dengan postingan. Itu sebaiknya langsung diblok ya, langsung dikeluarkan dari grup. Tidak mesti harus menghubungi pihak admin lewat WA pribadi jika memang benar ya. Nah, ini di sini alhamdulillah ya sudah bisa ternyata dengan rehot ya teman-teman. Mantap jiwa. Oke, udah nampak ya Bilalnya. Oke, di sini sudah bisa kembali ternyata dengan cara merehot menjadi hasil nota ya. Semoga yang lain bernasib sama ya dengan cara merehot, udah bisa gitu ya, dengan beberapa tahap ya yang saya coba jelaskan tadi ya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.